baiklah. Ini adalah video masih lanjutan dari praktikum pemrograman piranti bergerak 1 di praktikum pertemuan ketiga ya. Ini lanjutan di bagian kedua. Pada bagian pertama kita sudah bikin tampilan quantity 2 dan order ini ya. Nah, di bagian kedua ini saya akan menambahkan price dan harganya. Kita pakai rupiah aja ya. Oke, berarti kita harus menambahkan 2 text view, yaitu bertuliskan price dan harganya. Misalnya kita buat 10.000 ya. Oke, sekarang kita masuk ke Android Studio. Nah, kita masuk ke activity-main.xml, kita tambahkan 2 lagi text view ya. Berarti kita bisa letakkan di atas tombol order ini ya. Kita bisa ngopi lewat yang quantity ini ya. Oke, quantity bisa kita copy, Ctrl C. Kita letakkan di atas button di sini. Kita paste di sini. Kita tuliskan namanya price ya. Harga. Oke. Ini untuk settingan size, padding top left-nya tetap sama karena memang ukurannya sama ya. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, di sini. Oke. Kemudian setelah ada price kita tambahkan tulisan 10.000 ya. Kita bisa ngopi lewat angka 0 ini tadi ya. Oke. Atau price-nya tadi langsung kita paste juga nggak apa-apa ya. Kita tekan enter satu kali di sini, Ctrl V. Kemudian kuantitinya kita ganti menjadi RP titik misalnya kan belum ada harganya ya, kita buat 0 aja ya. Kita buat 0 rupiah ya, defaultnya kita buat 0 rupiah. Oke, kita sudah bikin tampilan seperti ini. Coba ya kita jalankan dulu hasilnya sesuai dengan harapan atau tidak. Oke, ini sudah sukses terinstall, bisa kita lihat hasilnya. Nah, sesuai harapan ya. Di sini ada quantity 0, price RP 0. Ini kalau kita klik ya, yang pasti ini berubah angka 2, tapi gimana? Kita rencana ke depan, kalau kita klik order, di sini kuantitinya berubah menjadi angka 2. Misalnya kita tentukan saja harga kopinya satu cangkirnya 5.000 begitu ya. Berarti kalau di sini kuantitinya 2 kali harga kopi yaitu 5.000, berarti di sini price-nya muncul 10.000. Harapannya begitu ya. Oke, coba kita klik order dulu. Di sini yang berubah hanya kuantitinya, karena price-nya belum kita rubah. Bagaimana cara merubah price-nya? Sama ya, caranya seperti di bagian pertama video ini. Kita memberi ID dulu. Oke, kita masuk ke bagian XML-nya. Yang pertama kita lakukan bagian text view yang paling bawah, yang 0 rupiah. Text view paling bawah yang ini ya, yang 0 rupiah ini. Kita harus memberi ID terlebih dahulu. Caranya seperti ini, sama seperti sebelumnya ya. ID, tab, ini pilih tab lagi. Misalnya kita kasih nama price text view. Nah, seperti ini ya, price text view. Nah, kemudian setelah itu kita bisa masuk ke bagian Java-nya karena kita belum memberikan perintah supaya dia bisa dihitung gitu ya. Oke, kita masuk ke Java-nya. Nah, di submit order, setelah kita klik submit, yang sebelumnya kita lakukan, dari angka 0, dia hanya berubah menjadi angka 2. Udah itu aja. Padahal harapan kita ada display lagi, yaitu di bagian, sebentar saya buka ya. Jadi kalau ini kita klik, ini berubah menjadi angka 2, price-nya juga langsung berubah menjadi angka 10.000, begitu ya. Oke, caranya
kita buat display lagi berarti. Pertama kita sudah punya display dalam kurung 2. Nah, kita bikin lagi di bawahnya display, misalnya display price untuk membedakan antara display yang atas dengan display yang sekarang barusan kita buat gitu ya. Misalnya di sini kita buat kurung buka. Nah, harapannya keluar 10.000 begitu ya. Tapi bukan serta-merta 10.000, maunya angka 2 kali di sini pakai bintang ya, kali harganya 5.000 ya. Harga kopinya 5.000 per cangkir. Nah, setelah kita membuat perintah display di submit order, ini kan warnanya merah. Berarti kita harus bikin metode seperti ini. Ya. Oke, kita bikin metodenya. Kita klik di sini ya. Kita pakai privat juga, samain aja dengan yang di atas. Privat void display price, kurung buka. Nah, display price ini sama ya, tipenya INT juga ya. Perhatikan ya, ini di sini masih bergelombang merah ya. Oke, INT mengembalikan number. Oke. Nah, sudah nggak merah yang di atas ya. Sekarang kita lanjutkan di metodenya display price ya. Kurung Kurawa, bikin N. Di sini kita ngapain dulu? Yang dilakukan pertama seperti di baris ke-23, yaitu melakukan binding. Pertama, text view, T-nya besar ya. Text view, apa tadi? Bukan quantity, price text view ya. Price text view. Nah, ini adalah nama variabel yang kita buat untuk di Java kita. Nama variabelnya adalah price text view dengan jenis text view. Sekarang, variabel ini mau kita binding dengan text view juga yang ada di XML. Cara bindingnya find view by ID r.id. Nah, namanya tadi apa? Namanya price text view. Nah, ini sudah ada, kita langsung klik tab di keyboard. Sudah tidak merah, berarti sudah benar dikenali persis seperti ID yang kita berikan namanya di sini. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita binding, kita berikan perintah untuk menampilkan. Caranya, price text view .set text, sama ya, seperti yang di atas, ini sama kayak gini. Kemudian kita beri begini, karena ini maunya kan tampil, kita coba dulu deh ya, kita pakai samain yang di atas, nanti saya akan jelaskan. Misalnya begini ya. Oke, begini ya, kita jalankan dulu aplikasinya. Oke, ini sudah sukses terinstall, kita lihat hasilnya. Nah, quantity 0, price 0, kita klik order. Harapannya quantity 0 ini berubah jadi 2, price-nya berubah jadi 10.000 karena 2 kali 5. Kita klik order. Nah, ini sudah berubah menjadi 2, yang di bawah tapi price-nya berubah menjadi angka 10.000. Tulisan RP-nya hilang. Bagaimana biar terlihat RP-nya? RP itu kan maksudnya mata uang ya. Oke, kita bisa tambahkan mata uang di sini. Caranya, di sini bukan string yang akan kita buat. Kita hapus dulu aja ya. Nah, display price-nya di sini kita buat number format. Kita pakai number format. Get currency. Jadi kita ambil yang berupa mata uang ya, get currency instant ya. Ini kita pilih yang atas, tag. Oke. Kemudian kita ketik titik format dalam kurung number ya. Number kita manggil number yang ini. Number. Oke, sudah nggak merah ya. Jadi kita mau mengambil number format ini menggunakan currency atau format uang ya, dan kita ambil number yang di sini.
Baik, sekarang kita jalankan aplikasinya. Oke, ini sudah selesai terinstall. Kita lihat aplikasinya. Nah, quantity 0 price RP0. Coba kita lihat apakah RP-nya hilang atau tidak. Wah, di sini kita menggunakan dolar. Sepertinya memang bawaan komputer saya ya, currency-nya belum saya rubah. Nanti kalau currency-nya masuk ke tipe Indonesia, saya kira ini bisa berubah menjadi RP. Oke? Selanjutnya, sebelum saya akhiri untuk bagian ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan variabel dulu ya. Kalau sebelumnya di sini di Java kita ini, kita sudah membuat angka 2 dengan cara literal atau harfiah ya. Di kelas teori sudah saya bahas di slide berapa ya? Oke, ini ya. Jadi kalau sebelumnya kuantitinya kita saklek udah pakai angka 2, harga kopi 5, hasilnya $10. Tetapi kalau kita menggunakan variabel, kita bisa disetting angka 2 itu bukan entryan ya, tapi kita kasih nama variabel. Caranya gimana? Kita masuk ke ini ya, ke sini dulu. Kita beri variabel ya. Di sini, di atasnya display. Di atas display sini, kita tambah variabel. Tipe datanya apa dulu? Kita tentukan tipe datanya. Variabel tipe datanya int, ya, integer. Seperti di slide saya ini, mana ya? Ini ya, integer number of coffee 2, ya kan? Kita kasih nama number of coffees, yang artinya jumlah dari kopinya. Number of coffees sama dengan 2. Oke, kita tentukan jumlahnya 2. Kemudian kalau sudah, displaynya ini kita bukan angka 2 lagi. Kita delete. Tetapi kita panggil number of coffees yang sudah kita buat variabel di atas ini. Number of coffees. Nah, seperti ini. Begitupun di display price. Jadi bukan angka 2 yang kita kalikan, tetapi number of coffees. Jadi nama variabelnya. Oke, ini cuma ketik number of coffees aja. Tulisan number yang di depannya ini otomatis. Jadi jangan diketik. Ingat ya, jangan diketik. Ini kita baru menggunakan variabel. Baik, setelah ini kita jalankan aplikasinya. Oke, ini sudah selesai terinstall. Kita lihat hasilnya. Nah, kita klik order. Sama nggak dengan yang sebelumnya ya? Harusnya keluar 2 dan $10 kalau tadi itu ya. Karena saya memang belum mengganti mata uangnya. Oke, sudah. Sampai di sini dulu untuk video bagian kedua di praktikum ketiga pemrograman piranti bergerak 1. Ini harus Anda selesaikan dulu sampai berhasil program dijalankan seperti ini. Kemudian nanti Anda bisa melanjutkan pada video bagian terakhir, yaitu bagian ketiga.